Allahu Akbar,
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامها الله وأدامها وأدامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة يرحمني يرحمكم الله. Lurus rapatkan semua. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر.
Wajar lagi gitu. Habis gak ada? Apa sih? Banyak ada bawa lagi berapa banyak? Ada juga. Banyak. Cek satu. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan kajian surat Yasin. Surat Yasin ayat 69. Surat Yasin ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Ayat 69 ini menyangkut wahyu Allah yang dalam bahasa Arab nilai sastranya sangat tinggi. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy menganggap Rasulullah adalah penyair. Syair-syair itu ungkapan rasa yang diwujudkan dalam bahasa. Di beberapa itu ada rasa itu tidak bisa diterangkan dengan kata. Seperti misalnya bagaimana rasanya, nikmatnya orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, itu susah dikatakan. Ada ungkapan tidak ada kata yang melukiskan. Maka kalau ingin tahu bagaimana rasanya, nikmatnya ibadah haji dan umrah, ya lakukanlah ibadah haji dan umrah, nanti merasakan. Jadi seperti itu. Ini ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa ma 'allamnahu syi'ra. Wa ma tidaklah 'allamna kami Allah mengajarkan hu kepada Rasulullah Muhammad asyi'ra syair. Jadi orang-orang Arab mengatakan Muhammad ini penyair karena kata-kata yang disampaikan itu nilai sastranya sangat tinggi. Nah, sebetulnya bukan syair tetapi wahyu Allah. Seperti kisahnya Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengar adiknya membaca firman Allah dalam surat Toha. Lalu Umar merasakan, wah ini bukan kata-kata manusia ini. Sastranya tinggi sekali. Lalu membuka hati Umar untuk memeluk Islam. Wa ma dan tidaklah 'allamna kami Allah mengajarkan hu kepada Rasulullah Muhammad SAW asyi'ra syair. Wa ma yang bagi lahu dan tidak seyogyanya, tidak sepantasnya Rasul Muhammad itu penyair. Jadi bukan syair tetapi wahyu Allah. Tidaklah buat dia Al-Quran firman Allah illa kecuali dzikrun pelajaran wa Quran mubin dan bacaan yang terang yang nyata untuk diambil pengetahuannya, untuk diambil ilmunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita membaca surat kabar, membaca buku itu untuk mengetahui isinya. Jadi Quran itu di sini disebutkan dzikrun berisi pelajaran. Wa Quran mubin dan bacaan yang nyata, yang terang. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqal qawlu 'alal kafirin. Supaya agar anggar yunziru memberi peringatan. Rasul memberi peringatan man kepada orang karena yang adalah orang tadi hayyan hidup hatinya. Hidup hatinya dan berjalan akalnya. Jadi akalnya berjalan menganalisis. Jadi setiap manusia oleh Allah dikaruniai pendengaran, penglihatan untuk dianalisis dengan akal pikiran dan diberi fuad atau qalbun hati untuk mengambil keputusan. Liyunzira supaya memberi peringatan. Siapa yang memberi peringatan? Rasul. Man kepada orang karena yang ada orang tadi hayyan hidup hatinya. Hati manusia itu digambarkan oleh Allah seperti tanah. Ada tanah yang subur sehingga ketika diberi air hujan lalu tanah tadi menumbuhkan biji-bijian, rumput, semuanya tumbuh. Tapi ada tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang keras, diturunkan air hujan tadi lewat saja. Itu hati yang keras.
ketetapan Allah yaitu azab Allah alal kafirin untuk orang-orang yang kafir. Ini kebalikan dari orang yang hatinya hidup tadi. Di awal ayat beliau mengira supaya memperingatkan siapa Rasul memberi peringatan man kepada orang karena yang adalah dia orang tadi hanya hatinya hidup lalu beriman. Wahai kalau kaum alal kafirin dan tetap pasti ketetapan Allah azab Allah atas orang kafir. Kemudian di sini kita diajak dialog oleh Allah ayat 71. Awalam apakah awalam dan apakah dan lam tidak ada belum ya Rob mereka melihat apakah mereka manusia belum melihat anna sungguh kami Allah tidak saya anna sungguhnya kami Allah falaqna kami Allah telah menciptakan lahu untuk mereka mimma sebagian dari apa amilat aidina yang telah menciptakan yang telah melakukan yaitu kami Allah menciptakan tadi aidina dengan kekuasaan kami Allah. Allah telah menciptakan apa? An'aman binatang ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, binatang-binatang ternak an'am. Fahu maka setelah Allah menciptakan binatang ternak tadi mereka laha kepada hewan-hewan ternak tadi malikun menguasai memiliki. Jadi yang menciptakan kambing, menciptakan sapi, menciptakan kuda, menciptakan kerbau itu Allah. Setelah Allah menciptakan tadi binatang-binatang ternak beranak pinak, lalu manusia menternakannya, menguasai memilikinya. Jadilah peternak kambing, peternak sapi, peternak kuda, peternak kerbau. Nah, ini manusia diajak berpikir siapa yang menciptakan kambing-kambing, sapi, kuda, kerbau, binatang-binatang ternak tadi siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Wa dzallalna lahum wa dzallalna dan kami Allah menundukkan akan hewan-hewan ternak tadi lahum untuk mereka manusia para peternak. Faminha maka di antara hewan-hewan ternak tadi rakubuhum menjadi kendaraan mereka. Nah, ini menambah mudah mudahnya menjadi kendaraan. Wa minha dan sebagian dari binatang-binatang ternak tadi ya'kulun mereka makan dagingnya. Kita makan daging sapi, makan daging kambing, makan daging unta. Jadi binatang-binatang ternak tadi ada yang menjadi kendaraan. Rohim layar kamu itu mengendarai. Kemudian akala yang
sekitar 600 andong. 600 andong ada persatuan pemilik-pemilik andong menjadi kendaraan wisata. Ada yang shiftnya siang, ada yang shiftnya malam. Jadi bapak-bapak ibu kalau ke Jogja ada kereta-kereta kuda itu naik kereta kuda keliling kota Jogja, ke keraton, lalu ke museum perjuangan, ke museum biologi, ke kebun binatang Gembira, ke Masjid Agung, Masjid Sri Sultan. Nah, itu keliling-keliling naik kereta kuda. Lalu seniman menciptakan lagu pada hari Ahad ya, pada hari Ahad. Lalu Ahad nanti boleh menjelas dirubah menjadi Minggu. Pada hari Minggu turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping sopir yang mengendari apa? Kuda supaya baik jalannya. Jadi dokdik 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 dok. Jadi ini berbagai manfaat binatang-binatang ternak, wa masyarib, dan menjadi minuman air susunya yang disampaikan oleh Pak Haji Abadi yang lalu. Binatang ternak itu mengeluarkan susu yang sangat bermanfaat bagi manusia di antara dua barang kotor, di antara kotoran hewan dan darah. Darah itu penuh dengan racun, maka darah nggak boleh dimakan. Jadi Allah menciptakan susu yang sangat bermanfaat bagi manusia di antara dua yang kotor, yaitu kotoran hewan dan darah. Nah ini lalu susunya diminum, masyarib, minuman-minuman. Afala yashkurun, apakah manusia tidak bersyukur dengan Allah menciptakan binatang-binatang ternak tadi? Masya Allah. Ini bapak-bapak ibu-ibu kalau ngaji Yasin dihayati artinya ini luar biasa sekali. Bapak-bapak saya yakin di rumah banyak buku Yasin karena kita menghadiri 40 tahun yang wafat itu dibagi Yasin, nanti dipelajari artinya. Saya kira sampai sini pagi ini sampai ayat ke-73. Saya ulang lagi mulai ayat 71. Awalam yarau, tidakkah manusia melihat, memperhatikan, anna sungguh kami Allah, khalaqna, kami telah menciptakan, lahum untuk mereka manusia, mimma amilat aydina, sebagian dari apa yang dilakukan oleh kekuasaan kami Allah, yaitu an'aman, Allah menciptakan binatang-binatang ternak. Fahum, maka mereka manusia terhadap binatang-binatang ternak tadi malikun, menguasai, memiliki. Walalana, dan kami Allah menundukkan hewan-hewan ternak tadi lahum untuk mereka manusia. Faminha, maka sebagian dari binatang-binatang ternak tadi rohu, menjadi kendaraan mereka, menjadi kendaraan para manusia. Itu ada pasukan berkuda. Di Inggris kalau ada tamu negara, maka raja menyambut tamu negara tadi dengan parade pasukan berkuda. Wa minha ya'kulun, dan sebagian dari binatang ternak tadi mereka makan, manusia makan dagingnya. Walahum, dan untuk mereka manusia fiha, di dalam hewan-hewan ternak tadi manafi'u, berbagai manfaat. Berbagai manfaat. Kayak tadi merah, kuda suruh naik kereta kuda. Sapi naik gerobak. Kemudian juga petani menggunakan sapi untuk membajak sawah. Sawah-sawah dibajak, tanah dibalik, terus dikasih air, terus setelah itu diluku, diratakan, baru ditanami padi. Berbagai manfaat binatang-binatang ternak tadi, wa masyarib, dan menjadi minuman. Minuman susu sapi, susu kambing, susu unta. Afala yashkurun,
Oke, sebenarnya begitu banyak kiasan-kiasan yang ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hewan adalah di antara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mempelajari. Onta. Dulu kan orang berpikir kenapa sih onta itu dijadikan ibro pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Ternyata di antara kehebatan onta yang sekarang ini dipelajari oleh orang, satu-satunya hewan yang mampu bertahan hidup menampung air lebih dari 3 bulan ternyata onta. Dan onta ternyata mampu bertahan di padang pasir yang bisa menghisap manusia, tapi onta melalui pori-pori bulu-bulunya bisa berjalan di atas pasir yang dalam. Masya Allah. Ini banyak-banyak benar Kiai. Bahkan kalau kita lihat lagi kan tantangan-tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciptaan Allah, kita memang ditantang. Di antaranya itu di surah Ar-Rahman. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi la tanfudhu illa bisultan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat, perhatikan apa yang ada di langit, ada yang di bumi, kau pelajari, dan itu tidak mungkin mampu engkau tebus kecuali dengan sultan. Ternyata sultan itu adalah ilmu pengetahuan. Masya Allah. Jadi itu saja Kiai. Nah, informasi satu lagi Kiai, di daerah kita, di dekat kita ada anak yang bernama Sultan. Itu kemarin kita dapat informasi dia sudah mumtaz hafal Quran 30 juz dan boleh kalau suatu waktu dibawa untuk menjadi imam di sini. Bacaannya indah sekali. Masih muda 14 tahun. Barakallah. Jadi itu saja Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sriwijaya. Nanti mau diteruskan ke Ustaz Nur Muhammad kalau dari imam. Kita undang ke sini Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu surat yang sering sekali dibaca Rasul ketika menjadi imam sholat Jumat, imam sholat Id, itu surat Al-Ghasyiyah. Rasul selalu baca awal rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Surat kedua itu Al-Ghasyiyah. Nah, surat Al-Ghasyiyah ini ayat 17 Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, apakah manusia mereka tidak memperhatikan, menganalisis. Nazara yanzuru itu melihat dengan menganalisis. Kalau yang tadi ro'a itu juga melihat, tapi mungkin agak sepintas. Kalau yang zuru ini lebih dalam lagi. Kosakata bahasa Arab itu kaya sekali, jutaan kata Arab. Setiap kata punya pengertian sendiri-sendiri yang berbeda dengan kata yang lain. Inilah yang sebagian diteliti oleh Ustaz Adi Hidayat dalam disertasinya tentang kata-kata dalam Al-Quran. Jadi mengetahui itu bisa khadir, alim, basir, semuanya punya pengertian sendiri-sendiri. Maka di sini Allah memakai kata yang zuru itu, nazar yang zuru itu melihat dengan analisis menjadi nalar, bahasa Indonesia menjadi nalar. Ilal ibili, terhadap unta. Kaifa, bagaimana cara Allah khuliqat, menciptakan unta. Masalah yang saya tadi, unta itu bisa kuat nggak minum dalam seminggu. 1 minggu nggak minum dia masih hidup. Bapak-bapak kira-kira kalau seminggu nggak minum gimana? Orang lebih cepat mati nggak makan, apa lebih cepat mati nggak minum? Nah, nggak minum, cepat mati nggak minum. Badan kita ini 70% air. Kalau bisa, kalau pas nggak puasa setiap 1 jam minum. Apalagi di ruangan ber-AC, ruangan ber-AC itu harus lebih sering minum. Nah, kalau kita merasa haus, sebetulnya sudah kekurangan air badan kita. Nanti mohon Prof. Edi Masaleh menjelaskan mekanisme tubuh kita
Ini Allah mengajak kita berpikir bagaimana unta diciptakan. Tadi sebagian sudah Ustaz yang jelaskan. Masya Allah luar biasa. Jadi unta ini binatang yang luar biasa sekali. Dan seluruh makhluk-makhluk Allah itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Hanya kita tidak tahu bagaimana cara bertasbih mereka. Dan Allah menciptakan semuanya yang ada ini untuk manusia. Al-Baqarah 29. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwa dialah Allah alladzi yang telah menciptakan semua semua yang ada ini untuk manusia. Hewan-hewan juga diciptakan untuk kepentingan manusia. Ikan-ikan di laut, di sungai untuk manusia. Tanaman-tanaman untuk manusia. Sebetulnya ubi kayu itu kan stok makanan untuk si pohon ubi tadi. Tapi boleh manusia ambil dimakan. Nah, semua yang ada diciptakan oleh Allah untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Hanya kalau kita mau makan daging hewan, nyembelihnya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Dan pisaunya ditajamkan setajam-tajamnya. Berikutnya Ustaz Danarto bisa nyembahkan pemikiran. Silakan. Pak Danarto silakan. Pak Danarto ini banyak membaca, termasuk kemarin buku tentang niat itu luar biasa sekali. Ya silakan Ustaz Danarto. Atau yang lain dulu, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Burhan, semoga kita sentiasa dalam limpahan rahmat hidayah maghfirahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ayat 69 sampai 73 itu yang 69 70 penegasan bahwa Nabi Allah bukan penyair, walaupun di dalam ayat-ayat ini saking indahnya kalimat bahasa ungkapan ini sehingga memberikan imajinasi seolah-olah itu syair yang sangat bagus sekali. Ditegaskan bahwa ayat 69-70 itu saking indahnya jadi seolah saya, dan ini memang mengagumkan. Saya baru dengar kalau Ustaz Adi Hidayat sedang mendalami. Ya, sudah nulis ya. Ya. Ya, jadi itu nanti akan menjadi apa namanya referensi untuk kita. Sekali lagi memang ayat Al-Quran yang menjadi kalimat, makanya kadang-kadang kalimatnya itu menjadi cuplikan-cuplikan doa. Ya. Nah, saya jadi teringat hadis barangkali Pak Ustaz Hambali yang Abu Nawas ya, berdoa, itu hadis barangkali ya. Saya Gunawas. Ya, pernah ya, itu pasti tafsiran dari hadis. Ya, katanya ya Allah, saya ini tidak pantas maksudnya, cuma kalau dimasukkan dalam Tidak bisa surga. Tapi juga itu tidak juga kuat dengan ungkapan yang sangat bagus sekali. Ya. Jadi kemudian ayat berikutnya 71 sampai 73 itu juga menegaskan sebetulnya itu sesungguhnya adalah kebesaran nilai ya. Menciptakan ternak, kemudian ternak itu sebagian dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan dimangkal. Jadi intinya kalau dari 69 sampai 73 itu menegaskan betapa kenikmatan
selalu berulang-ulang. Karena sekali lagi Yasin ini kita baca, ya mohon maaf istilahnya ngerapas-ngerapas lah ya. Rupanya kalau dimaknai luar biasa sekali. Jadi secara keseluruhan ayat ini kalau menurut hemat kami adalah membela Nabi Allah atas tuduhan kaum musyrik terhadap bahwa ini bukan syair, bukan karangan, tapi adalah wahyu Allah. Nah, itu memperingatkan juga kepada kita, dan kita beroleh kualitasnya yang tajam ini ketika kita tadabbur. Kalau tanpa tadabbur sekali lagi liwat baik ya, walaupun kita tapi kita yakini bahwa semua yang kita mendengarkan saja, apalagi yang membaca, pasti akan dapat pahala dan akan dapat ijazah. Barangkali itu melengkapinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko. Luar biasa sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, betul surat Yasin ini sudah sering sekali kita baca, tapi kadang-kadang memang belum kita pahami betul apa isinya. Pak Muhaimin telah mengirim video dari Pak Muhaimin itu isinya bagus sekali, karena nanti ada keadaan justru Al-Quran itu melaknat kita, melaknat yang baca. Wah, itu luar biasa sekali video itu. Dan juga video itu berisi peringatan bagi para ustadz, para dai. Kemudian yang kedua para pejuang, yang ketiga para dermawan. Karena ada sabda Rasul, orang yang akan pertama kali dimasukkan ke neraka itu adalah pertama kali pembaca Quran. Membaca Quran yang salah niat, karena niatnya adalah supaya dikatakan sebagai qari, sebagai orang yang ahli Quran, tetapi kelakuannya malah menyimpang dari Quran. Barusan ngaji surat Al-Hujurat, ada kata-kata firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'du, jangan kau menghibah sebagian kamu terhadap yang lain. Barusan pulang dari ngaji Quran tadi, pulang-pulang langsung menggibah juga. Itu tadi kawan tadi itu, diingatkan itu marah-marah ya. Masya Allah. Barusan ngaji surat yang melarang gibah, langsung gibah dia. Nah itulah yang seperti itu yang ini, yang Quran nanti justru Masya Allah. Jadi ini juga termasuk para dai, termasuk saya selalu berdoa, Allah jangan sampai saya menjadi orang yang seperti itu. Maka ujungnya itu tasbih kita itu ujungnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Bisa menjelaskan begini juga karena pertolongan Allah. Ini juga setiap ngaji begini ini mudah-mudahan juga pengaji untuk memperingatkan penyampai sendiri, saya sendiri. Dan juga yang kedua pejuang dikatakan sudah menjadi orang hebat, menjadi orang yang hebat, yang kuat dan sebagainya. Kemudian dermawan juga menjadi orang yang biar dikatakan sebagai dermawan. Ini ya, antara yang lurus dan yang bengkok ini tipis. Jadi ini disitulah harus selalu ingat kepada niat yang benar yang disampaikan oleh Pak Denata itu. Betul-betulnya tahu saya mau saya kopi tapi Pak Denata lebih baik langsung Pak. Saya beli langsung aja. Terima kasih Pak Denata. Niat yang benar. Jadi kalau saya coba melihat ayat 69 ini sampai 73, barangkali untuk orang umum ya, membaca ayat dari 69 ini, kalau kita potong dari 69 ini sampai 73 ini pasti bingung, ya, pasti bingung mengapa. Nah, saya tanya kepada mesin, tapi ini tafsiran mesin deh. Apa makna keterkaitan 69 ini dengan 73 bagi kami ini yang seolah-olah ya, dalam tanda petik ya,
kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengasihkan contoh. Itu ayat 70 ya, 71 sampai 73. Nah, ini hewan nih contohnya. Bisa dipakai transportasi, bisa dipakai makan, bisa dipakai untuk makanan, untuk ini, untuk apa segala macam lah ya. Susunya Bahan diminum. susunya ya. Nah, itu siapa yang dikasih contoh itu siapa? Untuk ayat 69 ini. Ya, untuk ayat 70. Jadi mesin itu ngajari begitu. Jadi 69 itu saya ulangi, 69 itu otoritas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan otoritas bahwa Quran itu bukan sihir, tapi wahyu Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disuruh melihat alam. Dicontohkan pada hewan. Nah, itu ada hewannya. Contohkan hewan, macam-macam hewan ini. Utamanya hewan ini tadi sudah dicontohkan misalnya apa tadi? Unta. Nah, ada contoh. Unta itu begini, ini Pak Marwan tadi cerita misalnya kalau unta itu makan ya, nah dia di dalam ini toh bisa keluar susu, pada tercampur dengan najis-najis lainnya kan. Nah, kita ini kan bisa digunakan ini, bisa digunakan ini, bisa. Nah, kemudian itu untuk siapa? Untuk orang yang ayat 70. Ayat 70 mengatakan, nah itu loh kalau kamu tidak percaya. Orang yang hidup hatinya. Ya, 70. Nah, bagi kita kaum muslimin ini adalah di ayat 73 ini. 73 itu ujungnya mengapa mereka tidak bersyukur. Jadi kita yang bersyukur itu kalau yang mesin ini menerjemahnya begitu. Jadi 69, 71, 72, kemudian 70, kemudian 73. Itu pemahaman dia ya. Tapi ini mesin loh ya. Makasih ya, mudah-mudahan apa yang dikatakan mesin ini bisa membantu kita untuk memahami makna dari 69 sampai 73. Terima kasih. Terima kasih Pak. Di mesin ini adalah para ahli pada bidangnya Pak. Sudah bagus saja. Jadi memang Al-Quran itu bukan bikinan manusia. Maka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Rasul ini penyair. Karena kata-katanya itu kalau yang tahu bahasa Arab itu nilai sastranya sangat tinggi. Nilai sastranya sangat tinggi. Lalu mereka mengatakan Rasul penyair. Bapak-bapak, Rasul itu sebelum tidur setiap malam pasti sudah membaca dulu 2 surat, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Coba bapak-bapak buka surat As-Sajdah ayat 2. Quran itu turun dari Allah. Orang-orang mengatakan Muhammad, Rasul Muhammad itu yang bikin Quran. Lalu ditegaskan oleh Allah bahwa Quran itu adalah firman Allah, bukan bikinan Muhammad. Nah, ini juga mempertegas lagi bahwa Quran itu semuanya wahyu Allah. Dan Quran itu mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW. Mukjizat Rasul-Rasul zaman dulu itu berapa waktu itu saja, misalnya tongkat Nabi Musa membelah laut, ya sudah dipakai ketika itu saja. Tapi kalau Quran ini sepanjang masa, sepanjang zaman, dan Quran itu mukjizat dari segi apapun, dari segi sastra Arabnya tadi, dari segi jumlah huruf-hurufnya, jumlah kata-katanya, itu banyak informasi yang kita dapatkan. Kata dunia dengan kata akhirat itu sebanding jumlahnya. Kemudian kalau Allah menjelaskan ahli surga, langsung sesudah itu ahli neraka. Selalu lengkap, komprehensif, utuh. Terus nanti ada berbagai dari segi manapun, dari segi apapun, semuanya mukjizat. Dan karena Quran mukjizat, membacanya saja sudah beribadah, dapat pahala. Apalagi seperti kita mengkaji isinya, lebih besar lagi pahalanya. Makanya termasuk kata-kata yang berarti membaca sampai ngerti itu tala yatlu tilawah. Jadi bahasa Arab itu kata kerja itu ada 3 kelompok, semuanya mengandung waktu.
sangat pahalanya. Karena baca dengan ngerti isinya. Kemudian yang ketiga, tingkatannya ketiga itu tafakur. Itu memikir-mikirkan tentang ayat Quran, kejadian alam semesta dan sebagainya, itu lebih besar lagi pahalanya. Nah yang terakhir, tingkatan itu tadabbur. Nah maksud kita ini diberi nama yang tadabbur supaya kita bukan minimalis tapi jadi maksimalis semaksimal mungkin. Nah itu luar biasa sekali. Dubur kita ini di belakang dabbara dabiru, tadabbur itu mengkaji yang di balik ayat. Di balik ayat. Ketika Allah menurunkan Al-Maidah ayat 3, Allah telah menciptakan meridhoi Islam sebagai agama Rasul dan umat, dan Allah mencukupkan nikmatnya. Abu Bakar, sahabat Rasul, langsung nangis karena dia tahu sebentar lagi Rasulnya akan dipanggil Allah. Nah ini sudah tadabbur ini. Abu Bakar ini tadabbur, mengetahui yang dibalik alat yang tersirat. Masya Allah, jadi luar biasa sekali. Jadi Quran ini pemahamannya itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggal membaca, kemudian tilawah, memikirkan, dan yang paling hebat itu tadabbur. Luar biasa sekali. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kita terus mengkaji nanti Isra sampai akhir Yasin. Kemudian semua diulang-ulang terus, dikaji berulang-ulang terus. Hafal kaji karena diulang. Pak Ambali tadi menyampaikan syairnya Abu Nawas, Pak, ya. Di pesantren saya dihafalkan, Pak, ya. Wah itu luar biasa. Mau disampaikan Pak Ambali syair Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, semoga kita selalu sehat Amin ya rabbal alamin. dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dari kajian-kajian tadabbur ini. Kembali kepada ayat wa man nu'ammir nunakkisu bil khalqi afala Ayat taqilun. sebelumnya, ya. Ya. Jadi di sini menurut tafsir Al-Mu'jam, roh artinya, arti asalnya itu adalah at-tarbiyah. Jadi Allah itu selalu memberikan petunjuk, pengajaran, pendidikan. Dan pendidikan itu sampai kepada tahap-tahap, terus setahap demi setahap sampai kepada mengarah kepada kesempurnaan. Kalau kita perhatikan dari ayat Allah ini, mulai dari ayat pertama Al-Baqarah sampai akhir, makanya kajian Pak Izomiddin kemarin bahwa Al-Quran itu intinya adalah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'ada wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Di dalam surat Az-Zumar. Artinya Pak, artinya yang Zumar tadi. Ya, Az-Zumar. Artinya tadi. Wa qalu alhamdulillah. Orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam surga itu tetap bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, kami telah sampai di sini. Di tingkat berapapun dia, tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokoknya masuk surga. Pokoknya masuk surga. Walaupun Pikiran surga. Di emperan surga. sesuai dengan amal perbuatan, tingkatannya. Nah, surga apa gitu kan? Nah, itulah puncak dari orang-orang yang beriman. Jadi di sini dikatakan Al-Quran itu bukan syair. Rasulullah itu disangka oleh orang-orang
saking jahatnya mereka itu tidak mau menerima, tidak mau menerima petunjuk dari Allah yang disampaikan oleh Rasul. Mereka itu sampai ngejek bahwa Rasul itu bersyair. Al-Quran itu dikatakannya syair. Makanya dijawab oleh Allah, Al-Quran itu bukan syair, tetapi adalah kitab suci yang memberikan petunjuk dan kabar gembira serta peringatan bagi orang-orang yang tidak takwa. Orang yang menerima peringatan kabar baik dengan segala sesuatunya, dengan tahap demi tahap yang diberikan pelajaran oleh Rasulullah melalui ajaran Allah, maka dia akan menuju tahap-tahap menuju kesempurnaan dari ketakwaan itu. Orang-orang kafir itu sesuai dengan ayat 6 ya, Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang-orang kafir itu sama saja, tunjuk peringatan dia masih nama itulah, tidak tunjuk peringatan dia masih nama itulah. Jadi dia pengaruh. Akhirnya Allah mengatakan di dalam surat 7 Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim, Allah akan mengunci hati mereka, wa ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka, ghisyawah, sebenar-benar terkunci dan tertutup. Walahum azabun azim. Nah, pemisahan dari apa yang terjadi di dalam hisab di yaumil mahsyar nanti, orang yang berhasil menerima buku dari sebelah kanan, maka dia akan melewati surga, Shiratul Mustaqimnya, dan langsung masuk surga. Orang-orang yang tidak berhasil, kategori kafir tadi, dinjuk peringatan ma'itulah, tidak dinjuk peringatan ma'itulah, maka dia akan endingnya Shiratul Mustaqim, langsung ke neraka jahanam. Bapak Ibu, itulah yang dimaksudkan syair Abu Nawas. Kami waktu di pesantren dulu, setelah azan kami menunggu nunggu qomat kiai yang langsung mimpin sholat. Sebelum itu kami membaca Ilahi tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi, ya Allah Tuhanku, lastulil firdausi a'la, tidak pantas niat aku dimasuk surga, tidak pantas. Tidak pantas itu ngapa? Karena banyak dosa-dosa yang dilakukan. Wala aqwa, aku tidak kuat. Ala naril, masuk neraka. Jahimi, tidak kuat aku masuk neraka jahanam, ya Allah. Ujungnya itu apa? Minta surga. Warahmati wasi'at, dan rahmat Allah itu sangat luas. Kemudian di dalam doa yang sering dibacakan oleh Ustaz Ibrahim, zunubi lebih besar, dosaku lebih besar dari pengampunan yang engkau punya. Berarti dosaku ini agak besar, paling besar, tetapi ampunanmu sangat luas. Apa maksudnya? Kita ini berdosa, kita minta ampun. Sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di laut, dosa kita. Namun pengampunan Allah itu lebih besar dari situ.
Makanya tadi pendidikan itu, murabbi itu adalah tarbiyah. Tarbiyah itu adalah pendidikan setahap demi setahap yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa, Allah tidak bosan, tidak pernah bosan Allah. Selalu Allah peringatkan kita. Bertakwalah, bertakwalah. Orang yang nyimpang dan dosa, bertakwalah. Minta ampunlah kamu di dalam surat Al-Furqan. Ya, walaupun banyak dosa-dosa kita, illa man taba wa amila wa amalan sholihan fa innahu, Allah akan memberikan pengampunan bagi orang-orang yang minta ampun. Oleh karena itu kita jangan bosan, kita jangan kecewa, kita harus berhusnuzon kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan, kita ibadah, kita puasa dan lain sebagainya, dengan menjaga tidak riba dan tidak melakukan penyimpangan hati kita dari berpuasa kita itu, insya Allah Allah akan memberikan pendidikan la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Memang Ramadan ini juga termasuk bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi Ramadan adalah bulan pendidikan. Semoga di akhir Ramadan nanti kita bisa menjadi orang yang muttaqin. Terima kasih, semoga kajian kita bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.